Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Gua mau ngobrol ringan lagi nih soal masalah formasi Manchester United ya, yang berubah pastinya, dan menurut gua perubahannya cukup cukup menarik untuk diikutin. Di zaman Ole Gunnar Solskjaer ya, tentu saja langsung kan kita sering banget menggunakan musim ini, kita ngambil musim ini kita lebih banyak banget menggunakan pakem 4-2 3-1. Ya di beberapa partai berhasil, tapi banyak banget partai di mana itu tidak berhasil, baik itu secara taktik maupun juga secara effort atau usaha dari pemain, yang menurut gua pastinya juga ada hubungannya kan, karena sistem itu tidak akan bisa bekerja tanpa pemain mau melakukan sistem atau instruksi dari sang manajernya dengan maksimal. But gua nggak mau bahas ke sana, gua mau bahas soal masalah perubahan formasi dari Manchester United, dan kira-kira menurut gua formasi apa nih yang harus dipegang oleh Ralf Rangnick. Tentu saja ini ringan amatiran ala gua. Sekali lagi juga gua paham bener kalau hal seperti ini nih Rangnick dan juga tim kepelatihannya yang lebih tahu secara benar ya. Karena dia yang lebih tahu bagaimana keadaan pemain, keadaan skuad, baik itu secara technical maupun juga non technical. Dan langsung aja. Nah, ini gue ingin bahas langsung, nggak dari Rangnick ya, tapi ketika Michael Carrick ya mengambil alih ketika menghadapi Chelsea, di mana Michael Carrick ini menggunakan 4-3-1-2, tapi pada kenyataannya memang kita lebih banyak bertahan pada saat itu. Cukup berhasil karena mampu mampu mengambil poin satu-satu di Stamford Bridge, di mana pada saat itu sebelum pertandingan tersebut kan Manchester United ini performanya sedang tidak bagus ya kan. Di Premier League kita kalah 4-1 melawan Watford, walaupun di Champions League setelahnya kita mampu menang 0-2 menghadapi Villarreal. Setelah menghadapi Chelsea dengan 4-3-1-2, kita menghadapi Arsenal di kandang sendiri. Michael Carrick masih sebagai manajernya. 4-2-3-1. Ini formasi balik lagi seperti pakem Ole Gunnar Solskjaer ya. Cuman tentu saja pada saat itu bermain lebih agresif lagi. Dan kalau gua ngelihat ini tipikal permainan dari Manchester United di awal musim ini dan juga musim lalu, di mana kita cukup bagus saat menyerang tapi tidak cukup bagus saat bertahan. Dan ini terlihat walaupun kita mencetak 3 gol tapi kita kebobolan 2 gol ya kan. Langsung aja ketika menghadapi Crystal Palace, ini adalah partai debut Ralf Rangnick ya, bermain di Old Trafford. Manchester United tampil dengan 4-2-2. Ini formasi yang dicoba oleh Ralf Rangnick pertama ya kan. Ini merupakan formasi yang cukup baru menurut gua, secara garis besar secara umum, karena praktis di zaman Ole Gunnar Solskjaer seingat gua sih hampir tidak pernah dipakai ya kan, pun juga dengan manajer-manajer sebelumnya. Tapi untuk Ralf Rangnick, dia menemukan pertama kali paling tidak ya formasi demikian. Menurut gue cukup berhasil di pertandingan pertama, menang 1-0 menghadapi Crystal Palace. Gol diciptakan oleh Fred, gol satu-satunya 1-0. Ada perbaikan kinerja di lini belakang. Manchester United bermain dengan pressing yang cukup ketat ya, ala Rangnick paling tidak. Dan formasi 4-2-2-2 ini pada saat itu terlihat cukup bisa memainkan ya sistem pressing tersebut, dan juga ya bagaimana pemain bergerak, passing dan lain-lain. Cuman yaitu tadi kita mencetak gol hanya 1, tapi lini belakang tampil cukup bagus. Lalu kita menghadapi Young Boys kita menggunakan 4-1-4-1. Banyak pemain baru lagi nih dicoba oleh Ralf Rangnick, utamanya pemain muda dan pemain yang jarang mendapatkan menit bermain ya. Berakhir 1-1, gol diciptakan oleh Mason Greenwood. Formasi ini juga kalau gua ngeliat dari permainan itu yang gua inget ya, kita tidak cukup konstan ya, atau konsisten melakukan pressing, pergerakan, mengontrol pertandingan. Lagi-lagi sistem ini sistem yang baru dilakukan, dan kita lihat ya Rangnick berubah lagi dari 4-2-2 ke 4-1-1. Dia lagi berusaha untuk meramu formasi yang cocok dengan lawan dan juga ketersediaan skuad, karena pada saat itu banyak pemain yang tidak bermain. Pemain utama maksud gue yang tidak bermain ya. Ketika menghadapi Norwich, kita balik lagi ke formasi dalam tanda kutip andalan dari Rangnick, 4-2-2 ya. Pada saat itu kita menang 1-0, gol penalti Cristiano Ronaldo. Pada saat itu kita tampil tidak cukup bagus kalau gue bisa bilang. Norwich banyak sekali memiliki momentum tapi terhalang oleh kualitas dari David De Gea dan juga kualitas dari skuad Norwich sendiri. Karena gue berpikir pada saat itu kalau
Norwich ini kualitasnya setengah atau satu tingkat lebih bagus daripada yang dia miliki pada saat itu ya. Ya bukan tidak mungkin kita tidak bisa mengambil 3 poin. Tapi ya itu tadi, formasi 4-2-2-2 ini tidak bekerja secara maksimal, tidak secara maksimal, tidak sesolid ketika kita menghadapi Crystal Palace. Dan ini terlihat jelas ketika kita menghadapi Newcastle United 1-1, di mana Newcastle United tampil dengan pressing yang cukup tinggi juga. 4-3-2 tidak bekerja dengan baik, bahkan akhirnya harus diganti menjadi, gua lupa, 4-4-2-4 atau 3-2-5 or something, gua lupa. Pokoknya Rangnick pada saat terakhir itu dia memasukkan banyak sekali pemain depan, tujuannya untuk mengejar gol supaya tidak kalah, karena pada saat itu Manchester United tertinggal menghadapi Newcastle. 4-3-2 tidak berjalan dengan baik kalau menurut gua. Newcastle United tahu cara mengatasinya, itu adalah itu tadi, bermain dengan pressing tinggi, bermain juga dengan bola-bola direct langsung menuju jantung pertahanan dari Manchester United. Alan Saint-Maximin bermain cukup luar biasa di pertandingan tersebut. Bukan cuma mencetak gol, tapi ya dia menciptakan banyak sekali momentum berbahaya ya di pertandingan itu. Lalu bermain menghadapi Burnley, setelahnya Manchester United ini menang dengan skor 3-1 di pertandingan yang kebetulan gua saksikan secara langsung. Nah, Rangnick ini balik lagi menggunakan formasi 4-3-2. Tapi kali ini agak sedikit berbeda. Apa yang membedakan yaitu adalah pemain yang ditampilkan di gelandang serang adalah pemain dengan tipikal menyayap ya, Jadon Sancho dan juga Mason Greenwood. Jadi ya lebih banyak serangan itu serangan sambungan ya dari tengah gelandang bertahan ya ke depan ini melalui sayap. Cukup bagus, cukup efektif. Kita menang 3-1. Sayang sekali kita tidak bisa clean sheet karena ya kita melakukan kecerobohan sih kalau menurut gua ya. Akhirnya kebobolan 1 gol oleh Burnley di pertandingan yang sebenarnya kita menurut gua harusnya bisa clean sheet. Burnley juga tampil tidak cukup maksimal kalau gue pikir, juga karena ya mungkin kualitas dari squad Burnley itu sendiri ya, karena mereka sempat ada beberapa momentum walaupun momentumnya itu bukan momentum matang. Jadi kalau gue simpulkan 4-3-2-nya yang tipe lebih menyayap bekerja tapi masih belum mantap ya. Lalu ketika menghadapi Wolverhampton dipakai lagi yang sama seperti ketika menghadapi Burnley ya, juga dengan tipikal sayap, tidak berjalan. Menghadapi agresivitas dan juga kualitas yang lebih bagus dari Wolverhampton bisa mengimbangi Manchester United dari sisi possession, bahkan mereka lebih banyak punya shot on goal Wolverhampton ini, dan hasilnya pun sudah kita ketahui, kita kalah 0-1 di kandang sendiri. Ketika menghadapi Aston Villa, nah ini di Piala FA ya, bukan di Piala FA dulu, di Liga. Di Piala FA tidak usah gue bahas deh ya, atau dibahas juga nih di Piala FA. Ketika di Piala FA kita menggunakan formasi kita menggunakan 4-2-3-1. Yang kalau gue lihat pada saat itu lebih banyak berkembang menjadi 4-1-4-1 atau 4-3-3, tapi masih belum terlihat nih formatnya, karena balik lagi ke awal 4-2-3-1. Pada saat itu kita menang 1-0. Yang menariknya langsung aja ketika kita tandang di Aston Villa, kita menggunakan 4-3-3 nih untuk pertama kali sebagai pakem dari awal ya, bukan dari 4-2-3-1 lalu dimodif jadi 4-3-3, tapi 4-3-3 dari awal yang dimodif jadi 4-5-1 kalau kita bertahan ya. Dan ini bermain cukup bagus sistem ini. Kita sempat unggul 2-0 duluan. Ya sayangnya kalau menurut gua sih faktor konsentrasi dan fokus yang hilang di 15-20 menit akhir, yang akhirnya kita harus membayar kebobolan 2 gol, disamakan Aston Villa 2-2. Di babak kedua kita bermain tidak cukup bagus, dan dari sekian banyak faktor penyebabnya, kalau menurut gua sih dengan amatiran gua ya, faktor fisik yang menurun. Karena kenapa ya, ini kita sekarang ini kan dengan gayanya Rangnick ya, mulai dari 4-3-2 menghadapi Crystal Palace, pemain ini memainkan gaya bermain yang berbeda, lebih pressingnya tuh lebih ya, bergerak lebih, dan ini kan menguras fisik. Di mana ketika zaman Ole Gunnar Solskjaer dan juga zamannya Jose Mourinho, pemain tidak bergerak sebanyak itu. Apakah itu salah ya? Tidak dong, karena gue tidak menyalahkan ya, sekali lagi, karena ya Ole Gunnar punya pemikiran dia sendiri, sistem dia sendiri, dengan
raihannya dia membawa Manchester United finish di posisi sekian ya kan, dan lain-lain, pun juga Jose Mourinho. Jadi gue tidak menyalahkan, mereka punya pertimbangan masing-masing. Nah sekarang idealismenya Rangnick, pemikirannya dia punya gaya yang berbeda lagi nih, dan pemain harus beradaptasi dengan waktu yang cukup singkat karena kompetisi ini berjalan, fisik harus ditambah. Akibatnya apa? Itu tadi, ngos-ngosan. Tertinggallah kita, maksudnya tertinggal ya, tadinya kita sempat unggul 2-0, akhirnya disamakan menjadi 2-2, tertinggal di berapa tuh? 15 menit terakhir ya, kebobolan 2 gol. Nah, tapi sistem ini sudah mulai terlihat nih. Kita bisa mengontrol pertandingan lebih bagus, ya kan, paling tidak di babak pertama. Ketika menghadapi Brentford, dimainkanlah formasi 4-3-3 lagi, tapi gue melihatnya lebih banyak memakai 4-1-4-1. Karena itu tadi, meredam agresivitas permainan fisik terutama dari Brentford. Walaupun ketika kita memegang bola, lagi-lagi 4-3-3 itulah yang dimainkan. Kita bermain lebih agresif ya. Babak pertama kita bermain lebih pasif. Ya, kita tidak mampu mengontrol pertandingan ya, tapi kita tidak bermain cukup tajam ya. Tidak bermain cukup clinical, walaupun kita menguasai possession, tapi justru kita lebih berikan space kepada Brentford dengan tidak bermain agresif. Di babak kedua, kita bermain lebih agresif, yang ada kita lebih banyak menciptakan peluang, dan formasi pun dari 4-1-4-1 dibalikan lagi menjadi 4-3-3. Nah, puncaknya ketika menghadapi West Ham, di mana kita bermain dengan pola 4-3-3 nih, ya kan, dari awal, dan ini benar-benar dengan agresivitas tinggi, determinasi tinggi, work rate tinggi juga, dan membuat kita mengontrol pertandingan. Dan karena kita mengontrol pertandingan secara otomatis, ini memberikan momentum serangan yang cukup minim dari West Ham. Akibatnya lini belakang kita bisa bekerja lebih fokus lagi karena tidak melulu ditekan ya. Mereka bisa lebih konsentrasi ketika ada serangan balik, counter attack, ada build up yang dilakukan oleh West Ham, mereka lebih fokus lagi dan kita mampu melakukannya dengan baik. Langsung aja kesimpulan gue, sepertinya 4-3-3 inilah yang bisa dipakai oleh Ralf Rangnick di pertandingan selanjutnya. Gue melihat pemain-pemain juga lebih bisa memainkan lebih bagus dibandingkan dengan 4-3-2, khususnya seorang Bruno Fernandes yang gue pikir lebih nyaman dengan posisinya gelandang di sistem 4-3-3 dibandingkan dengan 4-3-2-nya Ralf Rangnick. Bruno Fernandes menurut gue tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu motor Manchester United, perannya cukup vital, dan ketika itu dia tidak bermain dengan bagus di formasi 4-2-2, artinya bukan tidak bagus ya, tidak cukup maksimal, maka gaya permainan dari Manchester United pun juga terpengaruh. Dan gue melihat sistem permainan dari Bruno Fernandes ini tidak menyayap ya, artinya lebih ke tengah, dan ya, gue pikir sih ini yang formasi bisa dicoba untuk laga-laga selanjutnya. Thanks for watching. Kalau ada pendapat lainnya bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like, sholat, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.